Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya serta salam literasi untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Nomi Suprasetyo. Saya selaku guru pendamping kegiatan literasi dari SDN Sukamenak 8. Kegiatan literasi pada bulan ini yakni untuk membuat kesimpulan dalam sebuah cerita atau buku bacaan cerita menggunakan beberapa teknik kesimpulan. Salah satunya adalah menggunakan metode Fishbone, yakni metode kesimpulan dengan membentuk seperti kerangka korek tulang ikan dengan memasukkan unsur-unsur tanya adik Simba, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, serta ditambahkan dua hal, yakni dari penulis, jenis buku, dan hikmah apa yang terdapat pada cerita tersebut. Oke, jadi semuanya, di sini saya akan memperlihatkan hasil dari pembuatan Fishbone yang saya buat. Ini seperti ini, yang mungkin saja tidak akan jelas terlihat ya apabila dalam kamera. Nah, lalu bagaimana untuk itunya akan saya jelaskan saja. Jadi, metode yang saya gunakan itu menggunakan metode Fishbone seperti yang tadi. Bisa di skip aja ya kalau seperti mau lihat diulang lagi. Tapi untuk buku yang saya baca yakni menggunakan buku ini, buku novel dengan judul Ceros dan Balthazar, karya dari penulis Tere Lie, serta penerbitnya dari PT Gramedia Pustaka Utama. Nah, lalu apa unsur adik Simba yang terdapat pada buku novel tersebut? Unsur yang pertama yakni apa sih cerita yang terdapat pada novel tersebut. Nah, novel tersebut itu adalah novel series yang ditulis oleh Tere Lie. Salah satu seriesnya adalah yang tadi, Ceros dan Balthazar. Lalu kenapa dari itu? Dari series ini menceritakan mengenai perjalanan tiga sahabat yang melanjutkan dari dimensi yang berbeda, menemukan banyak rintangan dan ya mungkin masalah dalam setiap perjalanannya. Kalau dalam buku ini bertemu dengan tokoh-tokoh baru, yakni Ceros dan seorang laki-laki bernama Balthazar. Nah, lalu siapa tokoh yang adanya? Dari tokoh utamanya yakni ada tiga sekawan tersebut. Yang pertama ada Raif sebagai tokoh utama, Selgi sebagai temannya Raif, dan Ali sebagai temannya Raif juga dalam cerita tersebut. Ditambahkan oleh dua tokoh lainnya yakni Ceros dan Balthazar yang sebagai inti dari permasalahan apa nanti yang ada pada novel tersebut atau bacaan nanti ya. Lalu kapan? Cerita ini adalah lanjutan dari novel-novel sebelumnya. Namun, di sini menceritakan mengenai pengenalan tokoh yang bernama Ceros dan Balthazar yang akan nanti berperan pada cerita yang akan datang nanti dalam cerita novel. Lalu, di manakah tempat kejadiannya? Melihat dari ceritanya, tempat kejadiannya itu berlokasi yang pertama di Indonesia, namun memiliki beberapa dimensi yang berbeda yang memisahkan antara ruang dan waktu yang memisahkannya menjadi beberapa dimensi. Nanti akan ada dimensi Ceros yang bertempat di bawah bangunan bersejarah yang terdapat pada tempat wisata, serta Balthazar yang datang menjemput tokoh utama kita dalam cerita untuk membantu dia mengingat kembali kenangan. Lalu, kenapa cerita ini bisa menjadi sangat menarik? Cerita ini menarik dikarenakan cerita ini membawakan segi penceritaan pengembangan cerita. Dari yang awalnya ceritanya biasa saja dalam pengenalan, lalu muncul konflik dan bisa terselesaikan dengan berbagai macam, tidak hanya dengan satu hal saja, melainkan mengembangkan melalui pemikiran serta tindakan skill yang dimiliki oleh anak-anak tersebut. Lalu bagaimanakah buku ini? Buku ini pasti cukup menarik dikatakan buku ini menyampaikan berbagai macam pesan cerita, entah itu cerita sedih, persahabatan, perjalanan, dan apapun membuat cerita menjadi lebih menarik seperti itu. Dan hikmahnya apa? Hikmahnya adalah dalam cerita ini
persahabatan dan kasih sayang yang terbentuk dalam suatu ikatan itu akan terjaga dan selalu berpegang erat asalkan kita mau untuk menjaganya dan saling untuk menghormati satu sama lain. Seperti itu. Oke, segitu saja penjelasan dari kegiatan literasi bulan Januari. Saya Yusuf Prasetyo undur diri. Salam literasi.